Setiap memasuki musim hujan, laron akan lebih mudah ditemui ketika hari sudah mulai petang dan berada di dekat sumber-sumber cahaya. Bahkan keberadaannya pun dapat membuat kesal karena jumlahnya yang bisa sangat banyak. Namun tahukah kalian bahwa laron ini merupakan salah satu binatang yang hidupnya paling tragis di dunia? Mengapa bisa demikian? Simak penjelasan berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Rayap merupakan serangga yang paling menjadi musuh bagi dunia properti karena akan memakan perabotan rumah tangga hingga kerangka rumah yang terbuat dari kayu. Hal tersebut akan menimbulkan banyak kerugian. Rayap sendiri memiliki siklus hidup yang sangat kompleks ketimbang serangga-serangga jenis lainnya. Pada kehidupan rayap, terdapat 3 kelompok atau koloni utama, yaitu kayu basah, kayu kering, dan bawah tanah. Nah, setiap koloninya itu terdiri dari bagian prajurit, bagian pekerja, dan bagian reproduksi. Perlu kalian tahu, tidak semua rayap dapat melakukan reproduksi. Jadi, ada bagiannya sendiri yang disebut dengan swarmer. Swarmer inilah yang biasa kita kenal dengan laron, dan laron sangat menjadi bagian penting bagi siklus hidup rayap. Saat musim hujan merupakan musim di mana koloni rayap akan melakukan sistem reproduksi melalui laron. Tanah-tanah yang semakin basah dan lembab merupakan sinyal di mana koloni laron untuk keluar dan melakukan reproduksi. Setiap koloni laron ini jumlahnya sangat banyak dan tidak hanya muncul dari tanah saja, melainkan bisa muncul dari batang pohon besar, kayu, bahkan lingkungan-lingkungan pemukiman. Dalam melakukan reproduksi, tidak hanya terjadi pada satu koloni saja, melainkan bisa terjadi antar koloni dan itu yang akan menyebabkan keanekaragaman genetik pada dunia rayap itu sendiri. Nah, selain laron, beberapa rayap pekerja dapat menumbuhkan sayap sehingga ikut berkontribusi dalam reproduksi, namun tidak memegang peranan penting. Dalam siklus reproduksi ini, terdapat hal yang tragis bagi laron-laron yang tidak berhasil menemukan pasangannya untuk berkembang biak. Karena laron-laron yang tidak menemukan pasangannya hingga matahari terbit akan mati begitu saja. Persentase laron untuk selamat sangatlah kecil, hanya ada sebagian saja yang dapat selamat. Selain akan mati jika tidak menemukan pasangannya, laron juga harus menghadapi serangan dari predatornya seperti cicak, tokek, burung, kodok, dan sebagainya. Laron-laron yang tidak mendapatkan pasangan hingga matahari terbit akan mati bukan karena depresi, melainkan laron akan terus aktif di luar sarangnya yang akan membuat tubuhnya tidak lembab lagi dan kehilangan sebagian besar cairan tubuhnya ketika terkena sinar matahari. Saat melakukan reproduksi, laron betina akan menghasilkan sekitar 30.000 butir telur dalam sehari. Jumlahnya memang sangat banyak, namun dari jumlah tersebut tidak semuanya berhasil hingga menetas dan melanjutkan siklus hidup selanjutnya. Saat masih berada dalam telur, sudah harus menghadapi serangan-serangan dari predatornya, bahkan hingga faktor alam yang bisa memusnahkan telur-telurnya secara masif. Jumlah reproduksi laron sangatlah fantastis. Itu bertujuan untuk mengimbangi jumlah yang mati dengan yang berhasil hidup karena kehidupannya yang sangat rentan. Kalian juga akan bertanya-tanya, kenapa laron ketika keluar dari sarangnya akan berkumpul pada sumber-sumber cahaya? Laron-laron akan berkumpul pada sumber-sumber cahaya bertujuan untuk mendapatkan suhu yang hangat sembari mencari pasangannya.